Selamat siang dan selamat kembali lagi di YouTube saya, yakni Dionysius Widi Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan maupun memberitahu apakah teori feminisme tersebut. Saya Dionysius Widi Setiawan dengan NBI 1152048, dan saya akan menerangkan, menjelaskan, dan mempresentasikan apa sih teori feminisme itu. Apa itu teori feminisme? Mempromosikan gender sebagai alat empiris dan analitis untuk memahami hubungan kekuasaan internasional dan mempertimbangkan peran penting dari tatanan dunia lainnya. Jadi feminisme adalah mempromosikan gender, bisa gender laki maupun perempuan, sebagai empiris untuk memahami suatu hubungan kekuasaan baik internasional maupun nasional, dan mempertimbangkan peran-peran apa yang bisa termasuk dalam gender tersebut, baik dari peran penting maupun tatanan dunia lainnya. Contoh pendekatan feminisme yang berpengaruh yakni adalah Cynthia Enloe, Where Are the Women, tahun 1988. Women often there, even where we might not expect them, Bananas, Beach and Beige, 1989, dan expose how international politics frequently involve intimate relationship and impersonal identities and private life. Apa sih perbedaan antara seks dan gender tersebut? Yakni saya bisa jelaskan, yakni adalah pembagian jenis kelamin yang sudah ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Konsep jenis kelamin atau seks digunakan untuk membedakan baik dari laki-laki dan perempuan berdasarkan unsur biologis dan anatomi tubuh. Laki-laki memiliki penis, testis, jakala, dan memproduksi sperma, dan ciri-ciri biologis lainnya. Perempuan mempunyai alat reproduksi seperti rahim dan saluran-saluran untuk melahirkan, memproduksi telur atau indung telur, dan vagina, mempunyai payudara dan air susu. Dan juga tidak lupa alat biologis perempuan lainnya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa baik dari laki-laki maupun perempuan memiliki alat reproduksi yang beda dan pola tubuh yang berbeda juga, baik dari laki-laki maupun perempuan. Dan apa itu konsekuensi seks gender? Saya jelaskan bahwa alat-alat yang dimiliki baik dari laki-laki maupun perempuan tersebut merupakan atribut yang selamanya melekat pada setiap manusia dan fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Alat-alat tersebut bersifat permanen, tidak berubah, dan merupakan ketentuan biologis atau sudah dari ketentuan Tuhan sendiri ataupun kodrat. Karena itu jenis kelamin seks merupakan sifat bawaan dengan kelahirnya sebagai manusia. Adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ketentuan dari Tuhan maupun kodrat yang sudah ditentukan bahwa kita ya semisal dan harus memang lahirnya laki-laki, ya sampai selamanya akan laki-laki, tidak bisa melenceng dari situ. Maupun sebaliknya perempuan ya dari kecil hingga sekarang ya kodratnya tetap akan menjadi perempuan yang melahirkan dan menyusui anaknya. Dan harus berpositif thinking untuk kita harus bisa memikirkan dan mengelola dan memahami perbedaan antara perempuan dan
laki-laki tersebut. Gender merupakan konstruksi sosial maupun kultural. Bisa dibagi menjadi 3. Perempuan dianggap lemah, lembut, emosional, keibuan, dan lain sebagainya. Laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan sebagainya. Dan juga sifat-sifat tersebut bukan kodrat karena tidak dapat selamanya dan dapat pula dipertukarkan. Jadi kita nggak bisa menganggap ini kodrat karena setiap perbedaan sifat maupun karakter dari laki-laki maupun perempuan sangat berubah. Ada bisa perempuan kuat, ada juga perempuan sudah perkasa, maupun sebaliknya. Laki-laki bisa memiliki emosional yang sangat tinggi, terutama laki-laki sangat sensitif. Biasanya perempuan juga sensitif, tapi laki-laki pun bisa merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan, yaitu emosional yang sedikit sensitif atau sensitif sekali. Perbedaan antara seks, jenis kelamin, dan gender. Seks, gender, biologis, kultur, adat istiadat, ataupun pemberian Tuhan, bentukan secara lahir ataupun kodrat, diajarkan melalui sosialisasi, internalisasi kodrati atau alami, konstruksi sosial, tidak dapat diubah, dinamis, dan juga peran seks, peran gender laki-laki, perempuan harus bisa memasak, mencuci, merawat anak, dan mendidik anak, bekerja di luar rumah, menjadi tenaga profesional, dan sebagainya. Produksi, reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui, dan sebagainya. Perbedaan gender dan lahirnya ketidakadilan. Gender dan marginalisasi perempuan. Bentuk ketidakadilan gender yang berupa proses marginalisasi perempuan adalah suatu proses pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu. Dalam hal ini, perempuan disebabkan oleh perbedaan gender dan subordinasi. Pandangan gender ternyata tidak saja berakibat terjadinya marginalisasi, akan tetapi juga mengakibatkan terjadinya subordinasi terhadap perempuan sendiri. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu emosional, irasional dalam berpikir, dan juga perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin atau sebagai pengambil keputusan. Maka akibatnya perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis atau second person, yang bisa dibilang patokannya adalah laki-laki, karena laki-laki bisa menjadi pemimpin, bisa mengambil keputusan yang mungkin bisa membuat keputusan itu lebih baik, dan dalam fokusnya ke perempuan dijadikan second person atau tidak ditempatkan yang bisa menjadi seperti laki-laki gitu loh, tidak adil maupun ya membelakangi seorang laki-laki, di nomor duakan masalah perempuan ini. Padahal sesuai realita nggak seperti itu, bahwa perempuan itu bisa memilih keputusan, bisa berpikir, dan bisa menjadi pemimpin yang baik dalam suatu perusahaan maupun apapun itu dalam kehidupannya perempuan tersebut. Lanjutannya, gender dan stereotip adalah pelabelan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu stereotip yang dikenal dalam bahasan ini adalah stereotip yang bersumber pada pandangan gender, karena itu banyak bentuk ketidakadilan terhadap jenis kelamin yang kebanyakan adalah perempuan yang bersumber pada stereotip yang melekatnya. Gender dan kekerasan. Kekerasan atau violence adalah suatu serangan assault, baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam sumber. Salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender. Kekerasan semacam itu disebut gender-related violence, yang pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam suatu masyarakat. Lanjutannya, ketidakadilan gender
gender, dan beban kerja. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kaum perempuan bersifat memelihara, rajin, dan tidak cocok menjadi kepala keluarga. Maka akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Oleh karena itu, beban kerja perempuan menjadi berat dan alokasi yang lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga. Mulai dari mengepel lantai, memasak, dan merawat anak, dan sebagainya. Eh, Perempuan dinomor duakan karena perempuan tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki pada umumnya dan fokus saja untuk menjadi ibu rumah tangga. Kelahiran feminisme, dua teori besar dalam ilmu sosial yang melahirkan aliran feminisme, yakni adalah teori fungsionalisme dan teori konflik. Paradigma atau teori fungsionalisme. Teori atau aliran fungsionalisme struktural atau sering disebut aliran fungsionalisme adalah aliran arus utama atau mainstream dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Teori ini tidak secara langsung menyinggung persoalan perempuan, tetapi menurut penganut aliran ini, masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan, baik dari agama, pendidikan, struktur politik, sampai keluarga, dan masing-masing bagian selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan, equilibrium, dan keharmonisan, sehingga dapat menjelaskan posisi kaum perempuan itu sendiri. Lanjutan dari paradigma dan teori fungsionalisme, yakni teori ini berkembang untuk menganalisis tentang struktur sosial masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait meskipun memiliki fungsi yang berbeda. Perbedaan fungsi tersebut justru diperlukan untuk saling melengkapi sehingga terwujud suatu sistem yang seimbang. Konsep gender, menurut teori struktural fungsional, dibentuk menurut pembagian peran dan fungsi masing-masing, baik dari laki-laki dan perempuan. Secara dikotomi, agar tercipta suatu keharmonisan, menurut penganut teori ini, masyarakat berubah secara evolusioner, sehingga konflik dalam masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan keseimbangan. Teori ini memandang harmoni dan integrasi sebagai fungsional bernilai tinggi dan harus ditegakkan, sedangkan konflik mesti dihindarkan. Jadi, teori ini menentang setiap upaya yang menggoncang status quo, termasuk yang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang selama ini. Apa pengaruh fungsionalisme terhadap studi gender? Pengaruh tersebut dapat ditemui dalam pemikiran feminisme liberal. Apa yang sebenarnya disebut dengan feminis liberal ataupun feminis pada umumnya? Pada umumnya orang berprasangka bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki, upaya melawan pranata sosial yang ada seperti intuisi, rumah tangga, perkawinan, maupun usaha pemberontakan perempuan untuk mengingkari kodrat. Akibatnya, feminisme tidak dapat tempat pada kaum perempuan, bahkan ditolak oleh masyarakat. Menurut kaum feminis, feminisme bukan merupakan suatu pemikiran dan gerakan yang berdiri sendiri, akan tetapi meliputi berbagai ideologi, paradigma, serta teori yang dipakainya. Meskipun gerakan feminisme berasal dari analisis dan ideologi yang berbeda, tapi mempunyai kesamaan tujuan, yaitu kepedulian memperjuangkan nasib perempuan. Sebab gerakan ini berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa perempuan ditindas, dieksploitasi, dan berusaha untuk menghindari penindasan atau eksploitasi itu sendiri. Menurut kaum feminisme bukan merupakan suatu pemikiran dan gerakan yang berdiri sendiri, akan tetapi meliputi berbagai ideologi, paradigma, serta teori yang dipakainya. Meskipun gerakan feminisme berasal dari analisis dan ideologi yang berbeda, tapi mempunyai kesamaan tujuan, yaitu memperjuangkan nasib perempuan. Sebab gerakan ini berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa perempuan ditindas, dieksploitasi, dan berusaha untuk menghindari penindasan dan eksploitasi. Aliran feminis liberal. Aliran ini dipengaruhi oleh teori struktural fungsionalisme, muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan, dan nilai
moral, serta kebebasan individu. Akan tetapi, pada saat yang sangat dianggap mendiskriminasi kaum perempuan dalam mendefinisikan masalah kaum perempuan, aliran ini tidak dapat melihat struktur dan sistem sebagai pokok permasalahan. Asumsi dasar feminisme liberal adalah kebebasan ataupun freedom dan kesamaan equality, berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia private dan publik. Dalam memperjuangkan persoalan masyarakat, menurut kerangka kerja feminis liberal, tertuju pada kesempatan yang sama dan hak yang sama sebagai individu, termasuk dalam kaum perempuan. Kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan ini penting, sehingga tidak perlu pembedaan kesempatan. Paradigma ataupun teori konflik lahir sebagai reaksi terhadap teori struktural fungsional. Teori ini percaya bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan atau interest dan kekuasaan ataupun power yang merupakan sentral dari setiap hubungan sosial, termasuk hubungan laki-laki dan perempuan. Bagi penganut aliran konflik, gagasan dan nilai-nilai selalu dipergunakan sebagai alat untuk menguasai dan mengelegitimasi kekuasaan, tidak terkecuali hubungan antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar asumsi itu, maka perubahan akan terjadi melalui konflik yang berakibat akan merubah posisi dan hubungan. Demikian juga perubahan yang terjadi pada hubungan antara laki-laki dan perempuan akan dilihat dari konflik antara dua kepentingan tersebut. Aliran feminis yang dikategorikan dalam teori konflik ini adalah feminisme radikal. Aliran ini justru muncul sebagai kultur seksisme atau diskriminasi sosial berdasarkan jenis kelamin di Barat pada tahun 60-an, dan aliran tersebut sangat penting dalam melawan kekerasan seksual dan pornografi. Pertama, sistem kelas ekonomi yang didasarkan pada hubungan produksi. Sejumlah penganut feminisme radikal menyebutkan ada dua sistem kelas sosial. Pertama, sistem kelas ekonomi yang didasarkan pada hubungan produksi. Kedua, sistem kelas seks yang didasarkan pada hubungan reproduksi. Sistem kedua ini yang menyebabkan penindasan pada perempuan. Konsep patriarki merujuk pada sistem yang kedua, yaitu pada kekuasaan atas kaum perempuan oleh kaum laki-laki yang didasarkan pada pemilikan dan kontrol laki-laki atas kapasitas reproduksi perempuan. Feminisme Marxis. Aliran feminis Marxis ini mengkritik aliran feminis liberal. Analisis yang dilakukan feminis liberal disebut sebagai ahistori karena menganggap patriarki sebagai hal yang universal dan merupakan akar dari segala penindasan. Dalam melakukan analisis hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak menggunakan kerangka teori kelas secara serius, sehingga sering dianggap membingungkan karena itu hubungan gender direduksi dan pada perbedaan kodrati yang bersumber dari biologi. Feminisme Marxis juga menolak keyakinan kaum feminisme radikal yang menyatakan biologi sebagai dasar perbedaan gender. Lanjutannya, yakni adalah menurut aliran feminisme Marxis, penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Karl Marx dalam teorinya sendiri tidak banyak menjelaskan tentang posisi kaum perempuan dalam perubahan sosial. Menurut Marx, hubungan antara suami dan istri serupa dengan hubungan antara proletar dan borjuis, serta tingkat kemajuan masyarakat dapat diukur dari status perempuannya. Lanjutan feminisme dari Marx, yakni menurut penganut feminis Marxis, penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari eksploitatif yang bersifat struktural. Aliran ini tidak menganggap patriarki ataupun kaum laki-laki sebagai permasalahan, akan tetapi justru sistem kapitalisme menjadi penyebabnya. Dari perspektif ini, maka emansipasi perempuan terjadi hanya jika perempuan terlibat dalam produksi dan berhenti mengurus rumah tangga.
Feminisme sosialis, feminis sosialis mulai dikenal di tahun 1970-an. Menurut Mitchell, politik penindasan sebagai suatu konsekuensi baik penindasan kelas maupun penindasan patriarkis. Penganut aliran ini menerima dan menggunakan prinsip dasar Marxisme dan memperluasnya dengan bidang yang selama ini diabaikan oleh teori Marxis konvensional. Dengan menggabungkan feminis radikal dan feminis Marxis, menurut banyak kalangan terutama pengikut gerakan perempuan, aliran ini dianggap lebih memiliki harapan karena analisis yang ditawarkan lebih tepat dapat diterapkan. Lanjutannya, bagi feminisme sosialis, penindasan perempuan terjadi di kelas manapun. Bahkan revolusi sosialis ternyata tidak serta-merta menaikkan posisi perempuan. Asumsi feminisme sosialis adalah hidup dalam masyarakat yang kapitalis, bukan satu-satunya. Penyebab keterbelakangan perempuan sebagai perempuan feminis sosialis menolak visi Marxis yang meletakkan eksploitasi ekonomi sebagai dasar penindasan gender. Sebaliknya, feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Analisis patriarki perlu dikawinkan dengan analisis kelas. Dengan demikian, kritik terhadap eksploitasi kelas dari sistem kapitalisme harus dilakukan pada saat yang sama dengan disertai kritik ketidakadilan gender yang mengakibatkan dominasi, subordinasi, dan marginalisasi atas kaum perempuan. Sekian dari penyampaian presentasi maupun penjelasan yang saya jelaskan tentang teori feminisme. Semoga bisa menjadi patokan pembelajaran buat kita untuk semakin peka untuk memahami setiap teori-teori yang sudah diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sekian, sampai berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat menjelaskan dan terbata-bata. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.